Perkenalkan, nama saya Lucy Wulandari, kelas B NPM Dodo 714053, akan menjelaskan tentang teori sayuran, daun, dan buah dengan cara vertikultur. Vertikultur merupakan budidaya tanaman pertanian, tanaman baik sayuran maupun buah-buahan yang dilakukan secara bertingkat atau vertikal, baik secara indoor maupun outdoor. Teknik penanaman menggunakan metode vertikultur adalah salah satu alternatif pemanfaatan dan pengembangan lahan sempit. Teknik vertikultur menjadi konsep penghijauan yang cocok untuk di daerah perkotaan, baik yang memiliki lahan terbatas, sehingga vertikultur menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan budidaya pada ruang terbatas. Tujuannya, penggunaan teknik vertikultur dapat berupa komersial ataupun estetika. Teknik vertikultur juga dapat dikombinasikan dengan salah satu konsep urban farming lainnya, yakni hidroponik. Macam-macam vertikultur yaitu vertikultur berdiri. Contohnya, vertikultur ini biasanya menggunakan penopang silinder yang kokoh terbuat dari pipa palaron atau bambu. Dapat menggunakan tanam, bisa atau modifikasi dengan teknik hidroponik. Vertikultur tersusun, contohnya di atas. Konsep vertikultur ini mirip dengan vertikultur berdiri, hanya saja menggunakan pot yang ditumpuk secara vertikal tanpa menggunakan penopang seperti vertikultur berdiri. Vertikultur gantung, contohnya yang di atas. Jenis vertikultur ini banyak digunakan karena mudah dilakukan dan dapat memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, misalnya tali botol bekas, dan tali rafia. Perawatan vertikultur ini pun sama, hanya dengan perawatan tanaman dalam pot. Vertikultur tempel, contohnya yang di atas. Vertikultur tempel dapat juga merupakan modifikasi dari vertikultur gantung yang kemudian diletakkan di tempat pada dinding rumah atau pekarangan. Model tersebut dengan vertikultur garden ini banyak dilakukan dengan tujuan estetika bangunan. Jenis-jenis tanaman sayuran dan buah-buahan untuk vertikultur, yaitu salah satu persyaratan vertikultur adalah kuat dan mudah dipindah-pindahkan. Tanaman yang disarankan untuk metode penawaran vertikultur adalah yang bernilai ekonomis tinggi dan sesuai kebutuhan. Materi yang kedua yaitu produksi sayuran dengan teknik indoor farming, yaitu laju pertumbuhan populasi manusia akan menyebabkan kebutuhan makanan juga meningkat. Prediksi di tahun 2050, populasi manusia global 9,7 miliar. Makin lama lahan pertanian makin berkurang atau sempit. Tangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim terjadi di degradasi lahan, kekeringan, dan urbanisasi. Dibutuhkan alternatif dan inovasi dalam bidang pertanian untuk menuju pertanian berkelanjutan. Prinsip IV, menanam sayuran atau tanaman di dalam bangunan atau ruangan yang memanfaatkan pencahayaan buatan, baik lampu, struktur bangunannya, dapat melindungi tanaman dari pengaruh faktor abiotik dan biotik di lingkungan luar. Abiotik yaitu kelembapan, suhu, angin, curah hujan, dan cahaya. Biotik yaitu hama, penyakit, mikroba tanah, serangan, dan gulma. Faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman dalam tumbuh di dalam ruangan yaitu ada cahaya, suhu, kelembapan, karbon dioksida, dan fotopolarit. Cahaya yaitu produksi indoor farming modern bergantung pada sumber cahaya yang menggunakan sistem LED. Cahaya LED merah biru lebih bagus untuk indoor farming dikarenakan produk panas yang lebih sedikit daripada lampu pijar, 400 sampai 520 nm merah, 610 sampai 720 nm biru. Fotosintesis dalam sistem indoor farming didokumentasikan menggunakan cahaya merah dan biru dengan menggunakan intensitas yang tepat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman secara efisien. Mayoritas penelitian menggunakan LED mendapatkan kerapatan flux photon fotosintesis (PPVD) dengan alat goniofotometer antara 150 dan 300. Yang kedua yaitu suhu. Suhu yang diatur di dalam IP mengikuti suhu optimum tumbuh jenis tanaman yang dibudidayakan. Contoh, selada tumbuh optimal pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius.
Berbeda jenis tanaman, berbeda juga suhu optimal yang digunakan. Kelembapan relatif RH sama seperti suhu. Faktor kelembapan setiap jenis tanaman berbeda-beda. Contoh tanaman selada baik tumbuh pada kelembapan kisaran 40-60%. Karbon dioksida. Dalam indoor farming, konsentrasi karbon dioksida CO2 100-2200 mol. Konsentrasi karbon dioksida CO2 1000 meningkatkan kandungan flavonoid dan asam kafein. Peningkatan CO2 meningkatkan jumlah karbohidrat dan tomat yang ditanam di rumah kaca. Fluoroid. Durasi pencahayaan lampu 16 jam per hari. Memberikan hasil terbaik pada biomasa segar dan efisiensi penggunaan energi pada tanaman selada, sawi putih, kemangi, dan arugula. Menurut Penisi et al. 2020. Persiapan media tumbuh, penanaman dan pemeliharaan. Persemaian. Menyiapkan bahan persemaian, yaitu pertama, kemurnian benih 95%, daya kecambah 80%. Yang kedua, benih bersih, kering, mengkilat, bernas, seragam, normal, dan tidak cacat. Yang ketiga, semai benih sebanyak 120% dari jumlah lubang semai sebagai cadangan. Yang keempat, penyiangan media persemaian berupa rockwool atau busa. Terus yang kedua, persemaian menyiapkan peralatan semai, yaitu menempatkan bahan persemaian tanaman, menjaga kelembapan rockwool, sanitasi lingkungan. Benih dipersemaikan hingga umur 12 hari. Target persemaian yaitu wadah media semai, wadah larutan nutrisi, rak penyimpanan, pH meter, alat tanam benih. Memastikan alat berfungsi dengan baik. Penanaman IV dengan hidroponik, yaitu siapkan rockwool dan benih tanaman. Semai benih dalam rockwool yang sudah dipotong persegi dengan ukuran 2-3 cm. Setelah umur 15-20 hari setelah tanam, pindahkan instalasi hidroponik. Umur panen baby pakcoy 30 hari setelah semai. Umur dewasa 40 hari setelah semai. Pemeliharaan instalasi, yaitu selalu lakukan cek rutin terhadap instalasi hidroponik yang digunakan. Yang kedua, cek ketersediaan air dan nutrisi tanaman. Pemeliharaan tanaman dilakukan perawatan atau pembuangan pada bagian tanaman yang kering atau mati. Cek tanaman apakah ada hama dan penyakit yang menyerang. Lakukan pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit yang terjadi. Materi yang ketiga yaitu mikrogen. Mikrogen dikenal sebagai tanaman muda yang dipanen dan dikonsumsi dengan umur 7-21 hari setelah tanam. Setelah kotiledon berkembang sempurna menjadi sepasang daun sejati, menjadi makanan fungsional seperti gizi, rasa, dan tampilan warna yang menarik. Budidaya yang mudah, waktunya singkat, dan harga bersaing. Mikrogen juga umumnya dihidangkan untuk salad, sup, isi sandwich, atau garnish. Jenis tanaman mikrogen itu ada kale, lobak, sawi, kangkung, bayam, mint, dan brokoli. Padatan isi media untuk benih kecil 10-12 per inci persegi. Untuk besar benih 6-8 per inci persegi. Medianya harus terus dalam keadaan lembab dan basah. Benih dapat ditanam dengan cara ditabur atau disebar dalam barisan. Setiap jenis tanaman memiliki varietas lama waktu berkecambah. Ada faktor suhu, media, dan kualitas benih yang menentukan. Contohnya, tanaman kale lama waktu berkecambah sampai 5-7 hari. Tanaman brokoli lama waktu berkecambahnya 3-7 hari. Daun mint lama berkecambahnya 14-21 hari. Materi yang keempat yaitu vertical garden. Tipe-tipe vertical garden yaitu dinding hidup, lapisan hijau, indoor vertical garden, outdoor vertical garden. Dinding hidup atau living walls yaitu dinding merupakan jenis vertical garden mandiri yang biasanya ditemukan pada dinding interior atau eksterior atau bagian vertikal lainnya pada sebuah bangunan. Akar tanamannya diikatkan pada penyangga pada dinding dan menerima air dan nutrisi yang berasal dari penyangga vertikal, bukan dari tanah. Ada juga lapisan hijau atau green veneers, metode berkebun yang memungkinkan tanaman untuk merambat naik atau ke arah elemen vertikal.
akar dan media tanaman tidak ditempatkan ke dinding, melainkan di tanah atau di dalam pot terpisah. Living walls, sebuah perpaduan antara dinding hidup, living walls, dan lapisan hijau, green planters, yang kemudian dimodifikasi sebagai kedua jenis vertical garden ini dapat disatukan secara efektif. Nah, indoor vertical garden, yaitu contohnya Polly Pocket, adalah wadah modular ringan yang terbuat dari kain felt industri yang fleksibel dan mudah bernapas, tersebut dari botol plastik daur ulang. Ada juga outdoor vertical garden, yaitu dinding hidup atau lapisan hijau. Sistem berkebun dengan vertical garden yaitu ada 5, yaitu Polly Pocket, Polar, Optigal, dan Plant System. Yang kelima, hidroponik. Polly Pocket adalah wadah modular ringan yang terbuat dari kain felt industri yang fleksibel dan mudah bernapas. Dapat juga terbuat dari botol plastik daur ulang atau menggunakan wall planter. Flora Flat, yaitu menggunakan kain flat atau flanel sebagai halaman untuk membuat kantong berukuran khusus dan membuat bentuk berukuran bebas. Cara membuat flow pocket, yaitu kantong dapat dibuat dari plastik PET yang tidak dapat didaur ulang. Kantong-kantong kemudian dijepit ke papan plastik rigid. Gunakan ikat berbahan nilon untuk menggantungkan kantong tanaman pada kain atau pasang secara permanen. Tanaman yang akarnya sudah terbungkus dimasukkan ke dalam kantong-kantong. Penyiraman dilakukan secara otomatis menggunakan saluran tetes air atau dilakukan secara manual. Sistem kelembapan akan mengalir melalui kain felt. Kemudian akar-akar tumbuh di lapisan yang lembab dan bernapas agar menjadi kesehatan tanaman tetap optimal. Bagian depan kantong tetap kering dan bebas dari tetesan. Kelembapan tetesan air akan menetes pada tanaman di bawahnya. Berat tanaman beserta substansinya tidak lebih dari 5 pounds. Optigreen garden, yaitu sistem tanam dinding, adalah sistem penghijauan yang dipasang pada fasad di atas substrat tanpa sambungan dengan tanah. Unit inti dari sistem ini adalah sistem dengan bahan aluminium bermutu tinggi yang diisi substrat yang siap ditanam. Rel suspensi horizontal harus dibautkan ke struktur seperti elemen fasad yang telah disiapkan yang dapat dipasang. Rangka aluminium dengan sudut panel, samping, saluran drainase, dan palet penutup atas. Rel suspensi, yaitu pemasangan langsung ke dinding yang sesuai secara struktur atau ke konstruksi pendukung. Ruang fasad dengan pot tanaman, yaitu sistem kaset aluminium berisi substrat ukuran standar 1000 x 600 mm atau custom, diisi dengan substrat khusus sekitar 20 liter per milimeter, berisi celah untuk tanaman, mengisap dan kapiler 600, menyimpan dan mendistribusikan air secara merata. Irigasi tetes, sistem irigasi otomatis dengan kendali jarak jauh untuk pasokan nutrisi tanaman, kebutuhan air yang rendah, kehilangan air sedikit. Sistem tanaman GSG merupakan salah satu sistem vertical garden yang setiap produksinya memiliki keunikan dalam hal fleksibilitas desain, fleksibilitas lokasi pemasangan, varietas pemilihan pabrik, ukuran yang diinginkan, biaya, jangka waktu yang cukup, dan komponen sistem. Sistem hidroponik susun, yaitu cara menanam tanaman tanpa tanah dengan menggunakan larutan nutrisi yang diserap langsung oleh akar. Sistem ini memiliki banyak variasi atau beberapa yang menghasilkan tanaman dari keunggulan lain dari vertical garden. Sistem berkebun lapisan hijau atau green greenhouse ada 4, yaitu sistem trellis atau trellising, yang kedua main story, yang ketiga green screen, yang keempat Jacob-Ware. Sistem trellis atau trellising, yaitu tanaman sederhana dapat digunakan untuk menciptakan efek penghijauan
dari lapisan hijau atau green fingers. Semakin besar tralis, semakin luas area tanaman merambat yang akan menyebar dan memberikan perlindungan. Hal ini paling efektif dan menggunakan tanaman merambat yang melilit, bersulur, dan memanjat. Main story atau dinding kayu, yaitu bisa dilihat menjadi tempat yang sempurna bagi tanaman merambat untuk mengembangkan lapisan daunnya. Namun berhati-hati dalam merawat dinding secara teratur dan jangan biarkan tanaman merambat menguasai struktur pada dinding. Greenskin adalah sistem tralis kawat las 3 dimensi. Panen tralis modular yang khas merupakan komponen penyusun sistem greenskin. Panel standar stable 3 yang kaku dan ringan memiliki lebar 4 kali tinggi 6, 8, 12, sampai 14. Equipware yaitu spesies dalam pembuatan tali kawat baja tahan karat dari 2 mm hingga 28. Produk webnet dan tali kawat sering digunakan untuk membuat lapisan hijau green fingers baik di dalam maupun di luar ruangan. Tanaman untuk vertical garden adalah tanaman australia tropis untuk interior dinding hidup ataupun living walls. Tanaman penyaring udara, tanaman pegunungan untuk eksterior dinding hidup, tanaman merambat untuk lapisan hijau atau green fingers, tanaman tahunan atau abadi, tanaman natif atau naturalisasi, dan tanaman invasif. Understory adalah lapisan vegetasi di bawah tajuk utama suatu hutan. Tanaman understory tropis untuk interior dinding hidup atau living walls, yaitu pada vegetasi hutan-hutan tropis terletak di antara lapisan tajuk, tempat yang memiliki banyak sinar matahari, sedangkan pada lapisan lantai hutan merupakan tempat yang hampir tidak ada sinar matahari. Lapisan hutan hujan ini menghasilkan banyak tanaman hias yang populer, tanaman zebra, pakis, philodendron, dan tanaman semanggi adalah beberapa tanaman hias dan lapisan ini yang tumbuh subur dan dalam kondisi cahaya yang redup. Tanaman penyaring udara, yaitu untuk menunjukkan bahwa beberapa tanaman memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan menghilangkan senyawa organik volatil. Hal ini dikenal sebagai filtromediasi udara. Tanaman-tanaman ini menggunakan berbagai teknik untuk mencapai hal seperti fitosekuestrasi, fitoekstraksi, fitostabilisasi, fitoformasi. Tanaman pegunungan untuk eksterior dinding hidup atau living walls adalah tanaman yang tumbuh di iklim pegunungan yang tumbuh di dataran tinggi di atas batas pepohonan. Banyak spesies tanaman yang berbeda hidup di lingkungan pegunungan. Tanaman ini meliputi rumput abadi, alang-alang, lumut, dan lumut gerak. Tanaman pegunungan harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan pegunungan yang keras yang meliputi suhu rendah, kekeringan, radiasi, dan musim tanam yang pendek. Tanaman merambat yang melilit, yaitu seperti Comperpulli, merambat dengan cara melilit di sekitar penyangga. Tanaman ini dapat dengan cepat menutupi tralis atau dinding. Tanaman merambat yang menempel, seperti Hederex helix, merupakan tanaman merambat dengan akar udara. Tanaman ini dapat tumbuh tanpa dukungan apapun pada tembok, kayu, dan pembukaan alami lainnya. Tanaman merambat untuk lapisan hijau atau green fingers. Tanaman evergreen mempertahankan daunnya sepanjang tahun. Tanaman merambat evergreen merupakan pemecah masalah di kebun dan dapat digunakan untuk vertical garden untuk mendapatkan dedaunan sepanjang tahun. Beberapa keunggulan lainnya meliputi tetap berwarna hijau saat musim dingin. Untuk bunga musim semi atau musim panas menjadi makanan untuk burung dan kupu-kupu. Untuk menutupi atau melembutkan struktur atau pemandangan yang tidak sedap dipandang. Untuk menyekat privasi. Untuk menghilangkan tralis pagar pujung atau pergola. Untuk membantu mencegah persilangan di lereng. Setiap menutup tanah yang tumbuh dan tepat. Untuk menciptakan keteduhan. Tanaman gugur, yaitu menggugurkan daunnya secara musiman, paling sering selama musim gugur. Ada banyak tanaman merambat gugur yang cocok eksterior lapisan hijau untuk green fingers.
Tanaman merambat berbunga, baik yang evergreen maupun yang gugur, dapat menambahkan warna-warni pada vertical garden, menarik perhatian, dan menarik hewan-hewan penyerbu. Tanaman merambat yang menghasilkan buah, baik yang evergreen maupun yang gugur, dapat menambahkan manfaat vertical garden dengan menghasilkan makanan bagi manusia atau burung dan fauna lainnya. Tanaman tahunan atau annual dan perennial. Tanaman tahunan adalah tanaman yang menyesuaikan siklus hidupnya dari perkecambahan, hidup, hingga produksi benih dalam waktu 1 tahun, lalu mati. Tanaman tahunan pada musim panas berkecambah selama musim semi atau awal musim panas, dan dewasa pada musim gugur di tahun yang sama. Tanaman tahunan musim dingin berkecambah selama musim gugur dan menjadi dewasa selama musim semi atau musim panas di tahun kalender berikutnya. Tanaman abadi yaitu tanaman yang hidup lebih dari 2 tahun. Istilah ini sering digunakan untuk membedakan tanaman dari tanaman tahunan dan 2 tahunan yang berumur pendek. Istilah ini juga banyak digunakan untuk membedakan tanaman dengan sedikit atau bahkan tanpa pertanaman berkayu dari pohon dan semak, yang secara teknis juga merupakan tanaman tahunan, yaitu tanaman yang merupakan bagian dari keseimbangan alam yang telah berkembang selama ratusan atau ribuan tahun di suatu wilayah atau ekosistem tertentu. Tanaman naturalisasi yaitu tanaman yang diperkenalkan dengan bantuan manusia, yang sengaja maupun tidak sengaja, ke suatu tempat baru atau jenis habitat baru yang sebelumnya tidak ditemukan. Tidak semua tanaman non-natif bersifat invasif. Faktanya, ketika banyak tanaman non-natif diperkenalkan ke tempat baru, tanaman tersebut tidak dapat berreproduksi atau menyebar dengan mudah tanpa bantuan manusia secara kontinu, misalnya tanaman hias ornamental. Tanaman invasif yaitu tanaman yang bukan natif dan dapat tumbuh di banyak tempat, tumbuh dengan cepat dan menyebar hingga mengganggu komunikasi tanaman ekosistem. Spesies invasi didefinisikan sebagai spesies yang bukan natif atau asing bagi ekosistem yang sedang dipertimbangkan dan diperkenalkan, dapat menyebabkan kerugian ekonomi ataupun lingkungan hingga membahayakan kesehatan manusia. Dalam beberapa kasus daftar tanaman non-natif sebagai invasi hanya jika mereka menyerang area yang dikelola atau dialami. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.